Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah teman-teman, saya di sini atas nama Ahmad Zamzam sebagai moderator dari kelompok 1. Kelompok kami akan membahas tentang hakikat filsafat dan hakikat ilmu. Untuk itu marilah kita sama-sama dengarkan para pemateri kita, dan kepada para pemateri waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Muzitahid, kelompok pertama, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat filsafat. Adapun filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami dan mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat sarwa yang ada, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia, dan sikap manusia sebagai frekuensi dalam paham tersebut. Adapun permasalahan-permasalahan atau kajian dalam bidang filsafat itu ada 3. Yang pertama, mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah. Dalam kata lainnya ialah logika. Dan yang kedua, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Dalam kata lainnya ialah etika. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu mana yang dianggap indah dan mana yang dianggap jelek. Dalam kata lainnya adalah estetika. Selanjutnya yaitu cabang-cabang filsafat. Nah, filsafat memiliki beberapa perspektif yang dimana ditinjau dari bidang induknya. Filsafat memiliki ataupun dibagi menjadi filsafat pengetahuan, filsafat keseluruhan kenyataan, filsafat tindakan, dan filsafat sejarah. Selanjutnya itu tentang manfaat-manfaat filsafat. Manfaat filsafat secara umum yaitu filsafat membantu kita bahwa suatu yang nampak tidak selalu dengan apa adanya, seperti apa adanya. Filsafat membantu kita memahami diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan kita bagaimana kita bergelut dalam mengejar atau dalam belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Dan adapun manfaat filsafat dalam bidang pendidikan, yaitu filsafat memberikan fondasi ataupun tanggung jawab kepada para calon guru ya, untuk memahami hakikat praktek yang sering dikerjakan dalam sekolah. Selanjutnya yaitu contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu berpikir konseptual. Jadi ketika kita sudah berpikir ataupun merencanakan sesuatu yang matang dan memiliki konsep yang jelas ke depannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan lagi oleh pemateri yang selanjutnya. Mungkin hanya ini. Wallahu muwaffiq ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aini akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama tentang hakikat filsafat. Jadi, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap semua pengertian hakikat filsafat di atas, perlu dilakukan pelacakan terhadap hakikat filsafat tersebut secara mendalam. Jadi, adapun hakikat filsafat menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Harold Atticus, pada tahun 1959, mengemukakan bahwasanya hakikat filsafat adalah sebagai ilmu yang berkaitan dengan metodologi atau analisis makna-makna secara logis. Dan adapun pengertian secara luas lainnya adalah bahwasanya hakikat filsafat mencoba untuk mengintegrasikan pengetahuan manusia yang berbeda-beda
dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta. Kenapa hakikat filsafat begitu penting? Karena untuk membantu agar manusia mampu membedakan persoalan-persoalan yang ilmiah dan yang tidak ilmiah. Tujuan berpikir ilmiah tentu saja untuk menghasilkan suatu penghasilan atau kesimpulan dari proses berpikir yang sah dan yang benar. Sedangkan yang kedua, menurut Delienggi, bahwasanya hakikat filsafat adalah segenap pemikiran yang reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang mencangkup landasan ilmu maupun hubungan ilmu terhadap kehidupan manusia. Jadi filsafat semula mau menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai arti atau makna kehidupan, dan filsafat mengembangkan yang menurut saya sekarang menjadi hakikatnya. Mengembangkan diri sebagai ilmu kritis artinya mengkritik pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Dan filsafat tidak pertama-tama menawarkan kebenaran-kebenaran, tetapi membongkar kebenaran yang muncul dengan klaim yang tidak benar. Klaim yang benar dan yang tidak benar. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Rocky Gerung, bahwasanya saya menggunakan filsafat untuk membongkar persembunyian ideologi, untuk membongkar bahasa kekuasaan yang dipalsukan oleh publik seorang pejabat. Jadi saya memakai filsafat sebagai metode atau sebagai alat berpikir, bukan sebagai aliran pikiran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arya Kusuma Dinata akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat ilmu. Setidaknya ada 3 hal yang perlu dipahami dalam hakikat ilmu ini. Yang pertama adalah pengertian ilmu, yang kedua adalah objek kajian ilmu, dan yang ketiga adalah sumber-sumber ilmu. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah pengetahuan rasional dengan argumentasi yang sistematis dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam metode kajian ilmiah. Nah, itulah pengertian ilmu. Nah, perlu dipahami bahwa ilmu dan pengetahuan itu 2 hal yang berbeda. Kalau ilmu itu adalah sebagian pengetahuan yang koheren, empiris, teratur, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalau pengetahuan itu adalah keseluruhan pengetahuan yang tidak teratur dan tidak empiris dan belum tentu kebenarannya. Nah, itulah perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Poin yang kedua adalah objek kajian ilmu. Ada 2 objek kajian ilmu. Yang pertama adalah fisik atau disebut dengan materialis. Fisik maksudnya adalah objeknya itu bisa dilihat atau bisa didengar atau bisa disentuh. Seperti contoh ilmu tentang pertanian. Maka yang diteliti itu adalah tumbuh-tumbuhan. Atau ilmu kedokteran. Maka yang diteliti itu adalah tubuh manusia. Nah, itu yang pertama, yaitu materialis atau fisik. Yang kedua adalah metafisika. Metafisika itu maksudnya adalah objek ilmu yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Itu berkaitan dengan ilmu-ilmu gaib, berkaitan dengan para malaikat, jin, dan sebagainya. Nah, itulah objek kajian ilmu. Yang ketiga adalah sumber-sumber ilmu. Sumber-sumber ilmu yang pertama adalah berasal dari lingkungan hidup kita. Contohnya apa? Misal, dulu waktu kita kecil, kita bisa belajar bicara karena kita mendengar orang-orang yang sekeliling kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita. Atau kita belajar tentang nama benda, itu kita belajar dari orang-orang yang sekeliling kita. Kita mendengar orang yang ada di dekat-dekat kita, kita melihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, itu sumber ilmu yang pertama. Sumber ilmu yang kedua adalah berasal dari pemikiran atau logika. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, yang punya otak, yang punya akal untuk berpikir, maka dengan akal itulah dia mencoba untuk memikirkan sesuatu. Dan
dengan sebab pemikirannya itulah timbullah sebuah ilmu. Sumber ilmu yang ketiga adalah berasal dari bahasa. Bahasa maksudnya adalah karena bahasa orang-orang di sekitar kita, komunikasi dengan orang-orang yang di sekitar kita itu juga menyebabkan dampak yang positif bagi seseorang itu, sehingga dia mempunyai pengetahuan dengan sebab komunikasinya dengan orang lain. Sumber ilmu yang keempat adalah karena kebutuhan manusia itu sendiri. Contoh, manusia juga sakit kan? Sakit. Nah, karena manusia sakit maka dia butuh obat. Karena dia butuh obat, akhirnya dia meneliti, mempelajari apa obat dari penyakit ini. Nah, karena dia butuh kepada obat sehingga timbullah ilmu tentang obat. Nah, jadi itulah sumber-sumber ilmu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wahyu Wardani dari kelompok 1 ingin melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Dan di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan manfaat filsafat dalam ilmu pengetahuan dan yang kedua struktur ilmu. Nah, langsung saja dalam pembahasannya itu. Apa sih manfaat ilmu pengetahuan dalam filsafat? Nah, ada 4 poin yang ada manfaat dari filsafat dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian dalam nilai ontologi. Terus yang kedua, sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian dalam nilai epistemologi. Terus yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian dalam nilai epis. Dan yang keempat adalah sebagai sarana atau peran menjunjung apa itu ilmu pengetahuan dalam filsafat dalam perguruan tinggi. Nah, itu saja dari manfaat ilmu pengetahuan atau manfaat filsafat dalam ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu struktur ilmu. Nah, di sini ada 3 struktur ilmu. Yang pertama itu sains alam, kedua sains sosial, dan yang ketiga humonoria. Nah, dalam sains alam ini dijelaskan atau membahas tentang alam. Contohnya astronomi, alam semesta, bumi, fisika, kimia, dan lain-lain yang bertentangan dengan alam, biologi maupun non-biologi. Terus yang kedua, sains sosial. Nah, di sini sains sosial ini dijelaskan atau dibahas yaitu tentang sosial, ilmu sosial seperti kemasyarakatan, kemanusiaan, terus ekonomi, terus antropologi dan lain-lain. Terus yang terakhir, humanoria. Humanoria adalah dijelaskan hampir keseluruhan ruang lingkup, terutama filsafat, sejarah, dan hukum, dan lain-lain. Mungkin hanya itu materi dari kelompok 1 dan materi dari saya, yaitu pemateri keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau kurang yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.